Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Materi kita masih mengenai teks deskripsi, melanjutkan materi kita pada minggu lalu. KD 3.2 menelaah struktur teks deskripsi. Adapun tujuan pembelajaran yaitu mampu memahami dan menelaah struktur teks deskripsi. Nah, perhatikan struktur teks deskripsi berikut ini. 1. Identifikasi. Identifikasi berisi tentang hal-hal umum seperti definisi dan informasi umum. Berisi nama objek, lokasi, sejarah lahirnya objek, dan pernyataan umum tentang objek. Belum membahas ciri-ciri objek. 2. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian pada teks deskripsi berisi tentang ciri-ciri detail tentang bagian-bagian objek yang dideskripsikan. Inilah pokok dari teks deskripsi. 3. Kesimpulan atau kesan. Simpulan atau kesan berisi simpulan tentang penjelasan sebelumnya dari objek yang dibahas. Di bagian ini bisa juga berisi kesan atau tanggapan penulis mengenai objek. Contoh teks deskripsi dengan struktur lengkap. Perhatikan contoh berikut ini. Aku memiliki seorang teman yang bernama Muhammad Zafran Al-Fatih. Aku mengenalnya semenjak kelas 1 sekolah dasar. Namun, kami dekat belum terlalu lama. Kedekatan kami dimulai semenjak kelas 6 SD karena kami duduk bersebelahan. Kini, kami sudah jarang bertemu karena memutuskan untuk melanjutkan sekolah di tempat yang berbeda. Aku melanjutkan sekolah di pesantren, sedangkan dia melanjutkan sekolah ke SMP. Nah, ini disebut identifikasi. Kenapa disebut identifikasi? Karena pada contoh di atas masih menjelaskan hal-hal umum. Ciri-ciri dari objek tidak dibahas. Begitulah identifikasi. Hanya membahas hal-hal umum saja. Perhatikan paragraf selanjutnya. Zafran memiliki kulit kuning langsat. Di bawah bibirnya ada tahi lalat yang cukup jelas terlihat. Ia merasa malu dengan tahi lalat itu. Namun, aku berpikir sebaliknya. Menurutku, tahi lalat itulah yang membuat dia semakin manis. Zafran termasuk anak yang tinggi di kelasku. Ia memiliki tinggi 145 cm waktu kelas 6 SD. Ia memiliki badan yang proporsional dengan tingginya. Ini disebut deskripsi bagian. Kenapa disebut deskripsi bagian? Karena pada contoh ini ada dua hal yang dideskripsikan, yaitu bentuk fisik dan karakter dari sifat Zafran. Paragraf berikutnya. Aku sangat senang berteman dengan Zafran. Aku harap kami selalu berteman selamanya dan bisa bertemu lagi. Semoga saja kami bisa melanjutkan di sekolah yang sama kelak. Ini disebut kesimpulan atau kesan. Alasannya, karena pada contoh ini yang ditampilkan adalah kesan penulis terhadap objek. Dia senang berteman dengan Zafran dan berharap dapat bersekolah di tempat yang sama. Baiklah, untuk latihan kita, perhatikan contoh teks deskripsi berikut ini. Sebagai seekor kambing kecil, Biang termasuk kambing yang aktif dan riang. Ia sering melompat-lompat dengan gaya yang menggemaskan atau hanya berdiri dengan tingkah yang lucu. Hal yang paling menyenangkan adalah ketika melihat Biang menyusu kepada induknya. Kepalanya menyundul-nyundul ke atas sambil terus menghisap air susu. Nah, perhatikan contoh berikut, struktur dan alasannya kenapa. Baik, kita akan bahas. Struktur adalah deskripsi bagian. Kenapa? Karena contoh di atas menjelaskan ciri-ciri spesifik kambing. Ciri-ciri yang disajikan adalah ciri sifat atau kebiasaan Biang. Perhatikan contoh berikutnya. Kambingku yang biasa dipanggil dengan sebutan Biang adalah jenis kambing ternak dari keluarga Bovidae. Ia merupakan kambing jantan kecil yang menggemaskan. Saat ini Biang sudah berusia 2 bulan. Struktur apakah teks tersebut dan kenapa? Pembahasan
Ini termasuk struktur identifikasi. Kenapa? Karena informasi yang disampaikan masih hal umum dari objek, belum ciri objek secara spesifik. Penyampaian jenis dan usia belum menunjukkan ciri-ciri kambing. Pembaca belum dapat membayangkan kambingnya. Nah, paragraf berikutnya. Biang memiliki tinggi kira-kira 35 cm. Ia baru pandai makan rumput sekitar 3 minggu yang lalu. Rumput yang ia makan pun tak sama dengan rumput yang dimakan oleh induknya. Ia hanya memakan pucuk-pucuk dengan daun-daun yang masih lunak. Nah, siapa yang tahu struktur apakah ini dan alasannya kenapa? Baik, perhatikan penjelasannya. Ini termasuk deskripsi bagian. Kenapa? Karena contoh di atas menjelaskan ciri-ciri spesifik kambing. Ciri-ciri yang disajikan adalah ciri sifat atau kebiasaan biang. Berikutnya. Jadi, biang adalah kambing jantan kecilku yang baru lahir 2 bulan lalu. Ia memiliki tubuh yang dominan berwarna coklat. Aku sangat senang bisa melihat biang karena ia aktif dan riang. Oke. Ini termasuk struktur apa? Dan alasannya kenapa? Nah, saya yakin kalian pasti bisa menjawabnya. Ini termasuk struktur kesimpulan atau kesan. Alasannya kenapa? Karena yang dijelaskan adalah kesimpulan dari deskripsi bagian, juga kesan penulis terhadap objek. Kesan penulis terhadap objek yaitu penulis senang melihat kambingnya yang aktif dan riang. Baiklah, masuk pada tahap berikutnya yaitu latihan. Perhatikan petunjuknya. Pahami penjelasan mengenai teks deskripsi dan jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Soal 1. Apakah ciri bagian teks yang disebut identifikasi? 2. Apakah ciri bagian teks yang disebut deskripsi bagian? 3. Bagaimana ciri bagian simpulan teks deskripsi? Nah, kalau kalian benar-benar memahami penjelasan saya tadi, maka kalian akan bisa menjawab soal berikut. Baik, terima kasih. Sampai jumpa.